oleh Isra dan Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Ulun akan membacakan sedikit 5 kemuliaan orang yang menjaga sholat 5 waktu. Mungkin kalau ulun membacakan sampai orang yang meremehkan sholat 5 waktu itu ada 15 siksaannya, waktunya tidak mencukupi. Orang yang memelihara sholat, Allah Ta'ala akan muliakan dengan 5 kemuliaan. Kalau dia menjaga sholat 5 waktu, diberi kemuliaan 5. Yang pertama yaitu yarfa'u anhu dhiqal aishi. Allah Ta'ala akan mengangkat kesempitan hidup. Ini kalau orang menjaga sembahyang, sembahyang 5 waktu dijaganya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rajin sembahyang. Apalagi sembahyangnya di musholla, di masjid berjamaah ulama, itu Allah Ta'ala akan mengangkat kesempitan hidup. Jadi orang-orang yang pina sempit hidup, kata pada zikian itu bisa jadi salah satu sebabnya malas sholat 5 waktu. Nah, jadi jangan menyalahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini kada adil memberi rezekinya. Allah Ta'ala disalahkan padahal sidin kada tapi penyembahyang. Itu menyebabkan sempitnya rezeki. Yang kedua, orang yang menjaga sholat, Allah Ta'ala akan angkat azab kubur, wa azab al-qabri, diangkat juga azab kubur dengan berkat menjaga sholat. Tapi kalau orang yang kada menjaga sholat, bahkan meremehkan sholat, meninggalkan sholat, itu meremehkan sholat aja dapat 15 siksa Quran. Itu hanya meremehkan Quran, balumlah meninggalkan. Mungkin kada ada yang pertama sembahyang ulang. Biasanya itu di ujung-ujung dunia yang ada tempat-tempat sembahyang itu daerah-daerah kampung, pedalaman itu nampak. Itu ada tempat sembahyang, nanti sembahyang lagi bayar 3 juta, tamat sembahyang, bayar 3 juta, tamat sembahyang. Itu biasa di daerah kampung-kampung. Jadi walhasil kita jaga sholat 5 waktu ini akan diangkat azab kubur. Wa yu'tiyahullah kitabahu biyamini, dan Allah Ta'ala akan memberikan kitabnya kelak dia akan menyambut dengan tangan kanannya. Disambut dengan tangan kanan ini menandakan bahwasanya orang ini orang baik. Ada orang yang menyambut kitabnya itu dengan tangan kiri, ada yang dari belakang, itu tanda orang yang kada baik akan celaka. Oleh karena itu bila pian hendak jadi orang yang selamat, maka jagalah sholat 5 waktu. Yang keempat yaitu wa yamurru 'ala sirati kal barqi, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Orang yang menjaga sholat, sebaliknya lah orang yang kada menjaga sholat kada kawan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Andai kata kawan itu lambat banget. Tapi kalau orang yang jaga sholat 5 waktu, wa yamurru 'ala sirat kal barqi, dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Kilat itu sebentar, 1 detik aja langsung sampai ke seberang. Padahal jembatan Shiratal Mustaqim ini gurunya halus daripada rambut dibelah 7. Jangan baru sekian. Kira-kira kayak itu gurunya, kira-kira tajam daripada pedang Quran. Itu kalau tajam daripada pedang, halus daripada rambut dibelah 7, jembatan Shiratal Mustaqim. Kita tahu lah baru naiknya berapa tahun. 500 dolar, naik 500 tahun, lurus 500 tahun, turun 500 tahun. Perjalanan jembatan Shiratal Mustaqim itu mulai 1500 tahun. Bayangkan aja, itu pian kalau dari sini berjalan ke Makkah itu mungkin tahun-tahun sampai sudah. Ini 1500 tahun, jauhnya orang yang lewat di jembatan Shiratal Mustaqim itu 1500 tahun perjalanan. Tapi kalau orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia lewat situ seperti kilat langsung sampai ke seberang. Di seberang itu ada surga menunggu sudah, ada surga berhadapan. Di surga itu jadi Habib Usman Betawi itu ada bunyi-bunyian, yang bunyi-bunyian itu tidak pernah ada di dunia suaranya. Kalau kita bergerak dalam hati hendak ini ada itu ada di surga itu. Makanya kita hendak diajari oleh ulama kita mahabbatus sholihin, mahabbah, cintailah orang soleh. Kalau sudah cinta orang soleh, itu akan mutabaah doa. Karena cinta itu mutabaah mengianya, bukan sekedar cinta-cinta aja, cinta belum sekumpul ya.
cinta abah guru sekumpul. Tapi kadang kita bahas sini abah guru sekumpul, beliau itu cinta habaib. Kadang pernah menyambati Habib zaman Wahyudi, ada orang yang mengatakan cinta guru sekumpul tapi menyambati habaib, menyambati zuriat Rasulullah. Itu cintanya bisa dilakukan. Beliau pada pernah meremehkan guru, pernah kalian terdapat guru sekumpul meremehkan habaib? Pernah ya. Kalau beliau selalu memuliakan, nang kayak aja, nang biasa kah, nang alim kah, tetap dimuliakan oleh sidin. Jadi namanya cinta, mahabbah, wujud-wujud mahabbah itu mutaba'ah, mengikuti daripada orang yang dicintainya. Oleh karena itu, cinta itu harus ada bukti. Buktinya kalau orang kawin tadi mulai jujuran, kalau orang cinta ulama mutaba'ah, akhlaknya diumpati, amalannya diumpati, maulidnya diumpati, imdad itu peninggalan guru sekumpul, ya kan? Bila pian bujur cinta lawan guru sekumpul, lihat di rumah pian ada kada dulu imdad, ada kada dalail, ada kada burdah, maulid habsyi. Kalau orang yang cinta benar-benar cinta pasti ada, tapi bukan berarti ada aja benar-benar dipajang, tapi diamalkan, diamalkan. Dalail itu luar biasa. Dalail itu luar biasa, boy. Luar biasanya tuh apa orang yang mengamalkan dalail ini? Kalau istiqomah, insya Allah akan diberi karomah, diberi kemuliaan. Ada ulama di Jawa tuh, seorang ulama besar di Jawa itu sahabat dari Kiai Hasyim As'ari, sama-sama murid dari Syekhana Palembang Bangkalan Madura. Beliau itu setiap hari mengamalkan dalail bisa sampai khatam 7 kali. 7 kali khatam mulai dalail, Masya Allah. Oleh karena itu sehari sidin rata-rata 3 kali khatamnya, tapi bisa sampai 7 kali. Tapi Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada beliau. Dulu waktu penjajahan, beliau ini meniupakan, membacakan bambu runcing. Jadi bambu runcing bahari itu mulai kadang ibaratnya itu bukan bambu biasa. Ada yang kisahnya terbang seorang mendatangi Belanda. Itu kenapa? Karena berkat dibacakan ulama. Ulamanya ini membaca dalail, membaca dalail, membaca salawat. Yang mana dalail ini disusun oleh siapa, bro? Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini pernah suatu ketika datang ke suatu kampung, yang mana kampung itu beliau ketika itu hendak berwudu, tapi kadada gayungnya, timbanya kadada, kerannya kadada, gayungnya kadada. Jadi bingung hendak berwudu kayak apa Imam Jazuli tadi. Tapi seketika itu ada anak perempuan datang, mungkin umurnya sekitar 7 atau 9 tahun kurang lebih. Datang anak perempuan ini, betapun lawan Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Wahai Imam, apa yang sedang kau lakukan? Ujar Imam Muhammad, ulunnya hendak berwudu, tapi kada ada embernya, kada ada tarikannya, kada ada gayungnya, kada ada. Ujar kekanakan itu, di sini kada memakai itu tuan guru, tuan guru sini terkenal. Di sini kada memakai itu. Di sini kalau orang hendak berwudu cukup diludahi, airnya sudah naik. Ujar anak kecil yang perempuan. Ujar juga kamu ujar Imam Jazuli, bahasa kita toh. Jadi diludahilah oleh anak perempuan itu tadi, langsung banyunya naik. Banyunya naik langsung baik. Banyu sumur tadi, kalau kita meludahi banyu sumur makin kering, dan orang kadang meminumnya sudah diludahi oleh kita. Tapi kalau anak perempuan itu tadi ketika diludahi langsung naik dan langsung barokah. Ketika itu imam berwudu, tuntung berwudu, beliau berdoa lalu mendatangi anak perempuan ini tadi, dicari rumahnya, diketok rumahnya. Dapatlah rumahnya, ditakuni oleh Imam Jazuli, kenapa engkau menjadi misi kemuliaan yang sangat agung seperti ini? Dijawab oleh anak perempuan ini, ulun kada banyak amalan, ulun hanya mengamalkan salawat aja.
Dan salawat yang ulun amalkan ini kada banyak. Ujian anak perempuan ini hanya 15.000 kali setiap hari. Amalan salawatnya udah 15.000 kali setiap hari. Jujur aja dapat karomah yang luar biasa. Kalau kita 300 kali kan sehari aman gak baca juga. Apalagi membaca ceramah-ceramahnya dulu lah. Betul-betul selama kemarin kan kita baca lagi. Bapak-bapak pegawaian, ibu-ibu kerja. Kadang-kadang kalau baca lagi salawat. Kalau anak perempuan ini 15.000 kali dalam sehari itu setiap hari istiqomah. Kalau pernah ditinggalkannya, ada pernah diabsenkannya, sehingga dia mendapat kemuliaan, meludahi sumur naik langsung banyunya, itu artinya karomah. Ada masih halus, belum balik lagi anak perempuan itu tadi, maka bibinian pulang. Jakanya orang tua laki-laki baca Al-Quran banyak, baca dalail banyak, wajar-wajar aja. Ini perempuan mana kecil tapi ternyata amalannya setiap hari membaca sholawat 15.000 kali. Dan yang terakhir, orang yang menjaga sholat yaitu wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Mengujar guru-guru kita tuh rajin sidin berkisah. Bilanya hari kiamat itu Yersiden begitu berbuncilat mata langsung dilihat surga, langsung di dalam surga. Itu namanya wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Ujar guru-guru kita, ulun udah tahu juga menyampaikan ujar guru juga. Jadi ujar guru nangaran wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab itu ketika hari kiamat dibangkitkan langsung di dalam surga tanpa melewati siratal mustaqim, tanpa melewati timbangan, tanpa melewati neraka-neraka di bawah jembatan Shiratal Mustaqim. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Itu apabila orang menjaga sholat 5 waktu oleh Isra Mi'raj. Jadi biar tahu, sudahlah, oleh Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu. Bulik dari sini sampai ke rumah, terapkan sholat 5 waktu dengan khusyuk, jangan ditinggalkan kecuali bimbingan halangan. Amun lelaki yang kada sembahyang berarti halangan juga. Kalau yang kada sembahyang itu bimbingan aja. Kalau lagi halangan, jadi laki-laki jangan tinggalkan. Walaupun sibuk, misalnya begawi, kadang-kadang kan bapak-bapak begawi ya, izin setumat 10 menit Pak Bos hendak sembahyang. Bawa baju, bawa taping. Bilanya hendak sembahyang berganti sembahyang 10 menit biasanya. Sudah berwudunya, sudah sholatnya, sudah lalu wiridnya 10 menit aja. Insya Allah bos itu mengizini aja kalau masalah sembahyang. Bilanya sidin kada mengizini, cari gawian di lain. Itu gawian bisa kada berkah. Tapi gawian yang membawa berkah itu bilanya pian beramal ibadah tetap terjaga. Bilanya amal ibadah kada terjaga lagi, itu gawiannya kada berkah walaupun duitnya banyak. Orang yang kada berkah ini duit banyak tapi merasa kurang terus kurang. Itu orang yang kada berkah. Tapi kalau orang yang berkah hidupnya walaupun duitnya sedikit tapi merasa cukup terus, nah itu orang yang berkah. Mudah-mudahan kita segera masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Ala hadinya wa quliniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina Nabi wa ali Nabi bi sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridho. Kalau ada salah dan khilafnya minta halal, minta ridho. Lalu yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.